Pakan entok alternatif yang bisa mempercepat pertumbuhan entok. 8 macam tanaman yang bisa dijadikan sebagai pakan alternatif murah dan bernutrisi tinggi yang mengandung banyak protein, serat, karbohidrat, vitamin, dan beberapa mineral lainnya seperti zat besi untuk mempercepat pertumbuhan entok. Entoknya cepat bertelur dan yang pasti mudah didapat dan mudah diolah alias tidak ribet. Entoknya sehat, biayanya hemat, jadi untungnya berlipat. Selamat datang kembali di New Dimension 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, semoga diberikan kesehatan jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan diberikan keberkahan. Nah, di video kali ini kita akan bahas 8 jenis tanaman ya yang bisa dijadikan sebagai pakan entok alternatif. Nah, bisa didapat di alam sekitar kita. Simak dan tonton video ini sampai akhir. Berikut adalah 8 jenis tanaman yang bisa dijadikan sebagai pakan alternatif entok. Yang pertama adalah tanaman kelor. Tanaman ini dimanfaatkan daunnya. Daun kelor banyak mengandung protein, vitamin, zat besi, dan beberapa mineral penting lainnya. Secara garis besar, fungsinya adalah untuk mempercepat pertumbuhan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mendongkrak produktivitas telur sekaligus menghemat biaya pakan harian. Kalau pemberiannya bisa secara langsung ataupun dicampurkan dengan bahan lainnya. Pakan entok yang kedua adalah azula. Tumbuhan ini adalah termasuk jenis paku air mini, biasanya ada di sawah dan rawa air yang tenang. Dilansir dari berbagai sumber ya, azula juga memiliki kandungan protein yang tinggi, vitamin A, B, serat, kalsium, zat besi, dan beberapa mineral lainnya. Selain sebagai pakan alternatif yang bisa menghemat biaya pakan, azula juga bisa meningkatkan pertumbuhan entok, meningkatkan produktivitas indukan, serta menjaga pencernaan. Kalau cara pemberiannya adalah sebagai pakan tambahan ya, bukan sebagai pakan utama. Yang ketiga adalah tanaman talas. Tanaman ini mudah tumbuh dan bisa dimanfaatkan dari umbi, daun, dan batangnya sebagai pakan tambahan. Bisa dicincang dan dicampurkan dengan bahan lain seperti dedak ataupun bekatul dan nasi. Tanaman ini memiliki kandungan protein nabati, serat, karbohidrat, vitamin, dan beberapa mineral lainnya. Kalau batangnya direbus dahulu ya, kalau untuk pakan. Tanaman ini bisa mempercepat penggemukan, memperlancar pencernaan, menjaga imunitas, dan tentunya menghemat biaya pakan. Enceng gondok, tanaman eksotik yang ada di air ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai pakan entok alternatif. Enceng gondok sangat mengenyangkan bagi entok serta menghemat biaya pakan. Untuk menambah nilai gizi bisa campurkan dengan dedak, bekatul, ataupun bahan lainnya. Yang kelima adalah tanaman kangkung. Tanaman ini cepat tumbuh ya, 30 hari sudah bisa dipanen. Kalau kandungan nutrisinya, kadar airnya cukup tinggi. Jadi bisa menjaga hidrasi tubuh entok ya saat cuaca panas. Kalau jenis tanaman hijauan, kangkung memiliki kandungan protein yang relatif cukup tinggi. Selain itu juga memiliki kandungan vitamin A untuk kesehatan mata, kesehatan bulu, dan vitamin C untuk imunitas alias sistem kekebalan tubuh. Untuk pengoptimalisasian agar entok cepat tumbuh ya, kangkung bisa dicampurkan dengan dedak, jagung, pur, dan lain-lain ya, biar nilai gizinya plus. Alias bukan dijadikan sebagai pakan tunggal, sebagai pakan tambahan. Tanaman yang keenam adalah pepaya Jepang. Tanaman ini ditanam dari setek dan cepat tumbuh ya, seperti ini. Dilansir dari berbagai sumber ya, tanaman pepaya Jepang memiliki kandungan protein lebih tinggi dari tanaman kangkung ya.
Kandungan nutrisi lainnya adalah kalsium, fosfor, zat besi, vitamin C, serat dan mineral lainnya. Kalau untuk pemberiannya ya bisa direbus dahulu ya, dicampurkan dengan bahan pakan lainnya seperti dedak dan nasi biar gizinya optimal. Secara garis besar ya, proteinnya untuk mempercepat pertumbuhan, kalsiumnya untuk mempertebal cangkang telur. Selain itu sebagai obat cacing dan imunitas tubuh. Tanaman yang ketujuh adalah tanaman pisang. Sudah familiar dengan tanaman ini ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk pakan entok, mulai dari buahnya, daunnya, batangnya. Nah, ini pun juga cepat tumbuh dan anakannya cepat banyak. Batangnya seperti ini, besar sekali. Kalau cara pengolahannya seperti ini. Jadi batang pisang dan daunnya bisa dicopper ya, dicampurkan dengan dedak. Hasilnya seperti ini ya. Nah, siap untuk dikasihkan. Gedebok pisang kandungan airnya tinggi, seratnya tinggi, proteinnya rendah, ada kalium dan kalsium. Jadi harus dicampur dengan dedak atau bahan lainnya untuk mengoptimalisasi gizinya. Ini untuk mencegah dehidrasi dan serat untuk pencernaan. Kalau daunnya sendiri proteinnya lebih tinggi ya dari gedeboknya. Daun pisang sebagai sumber vitamin dan dipercaya bisa mencegah cacingan. Kalau cacingan entoknya bisa kurus ya. Selain itu juga menghemat biaya pakan. Sedangkan buahnya kandungan karbohidratnya tinggi, jadi sumber energi ya. Dikit saja ini endoknya sudah fit. Stamina endoknya untuk beraktivitas sehat dan aktif. Kalau pemberian harus dicampur dengan bahan lainnya ya, karena kandungan proteinnya minim. 8. Tanaman pepaya, tanaman super manfaat ya. Ini bisa dimanfaatkan daunnya dan buahnya sebagai pakan entok. Manusia pun juga konsumsi. Untuk ukuran daun ya, tanaman ini memiliki kadar protein yang relatif cukup tinggi. Selain itu ada vitamin A, B, C, serat juga fosfor serta mineral lainnya yang berfungsi untuk sebagai obat cacing alami, antibiotik dan penambah nafsu makan entok. Sedang buahnya sendiri banyak mengandung kadar gula yang manis sebagai sumber energi, vitamin A, vitamin C, serta beberapa mineral lainnya. Secara garis besar ya manfaatnya meningkatkan imunitas, melancarkan pencernaan, selain itu juga menghemat biaya pakan karena kandungan vitamin dan proteinnya ada. Tapi harus dicampurkan dengan pakan yang lain. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berternak. Thank you.